Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Renungan kita pagi ini akan terambil dari Keluaran pasal 21 ayat 35 sampai 36. Dan judul renungan kita pagi ini adalah terlihat sepele tapi penting. Demikian firman Tuhan. Apabila lembu seseorang menyeruduk lembu lain sampai mati, lembu yang hidup itu harus dijual, uangnya harus dibagi, dan lembu yang mati itu harus dibagi juga. Tetapi jika lembu itu ditentukan sudah sering menyeruduk, namun pemiliknya tidak mau mengurungnya, ia harus mengganti rugi sepenuhnya. Lembu ganti lembu, tetapi lembu yang mati itu menjadi miliknya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ayat yang kita baca ini membahas aturan tentang pemilik hewan, khususnya kalau ada lembu yang menyeruduk lembu lainnya sampai mati. Nah, dalam peristiwa ini kedua pemilik hewan itu harus bertemu dan kemudian menjual lembu yang hidup. Mereka harus membagi uang hasil penjualan tersebut, lalu membagi rata daging lembu yang mati. Tapi jika lembu tersebut sudah dikenal sering menyeruduk sebelumnya dan pemiliknya tidak mengurung lembu itu, maka ada aturan khusus yang mengatur hal ini. Pemilik lembu harus membayar ganti rugi secara penuh, yaitu lembu ganti lembu, dan lembu yang mati itu menjadi miliknya. Nah, di dalam hukum ini ada perbedaan tanggung jawab antara kejadian yang tidak disengaja dan kelalaian yang disengaja. Nah, dalam masyarakat agraris pada saat itu, hewan ternak seperti lembu ini merupakan aset yang penting. Oleh karena itu, regulasi kepemilikannya itu harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak terjadi konflik antar pemilik. Nah, di dalam hukum ini Tuhan mengajarkan bahwa setiap orang itu bertanggung jawab atas harta kepemilikannya masing-masing. Semua orang diwajibkan untuk menjaga dengan serius termasuk hewan peliharaannya agar tidak merugikan orang lain. Mereka tidak boleh menganggap remeh aturan sekecil apapun yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Nah, konsistensi mereka dalam mematuhi hukum-hukum ini menunjukkan sikap hormat terhadap Tuhan. Dan sebaliknya, kelalaian yang disengaja itu dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Saudara yang terkasih, sebagai orang percaya, ayat ini mengingatkan kita bahwa dalam setiap aspek kehidupan manusia itu selalu ada aturan yang harus ditaati. Kita tidak dapat hidup sesuai dengan keinginan kita sendiri, lalu berharap semua berjalan dengan baik. Tuhan sudah menetapkan prinsip-prinsip kehidupan yang menuntut ketaatan dan konsistensi. Hukum dalam ayat yang kita baca ini menekankan bahwa pelanggaran aturan sekecil apapun itu dapat membawa akibat besar jika dibiarkan. Misalnya dalam dunia kerja, penggunaan alat pelindung diri seperti APD atau helm, sepatu keselamatan itu seringkali diabaikan karena mungkin dianggap merepotkan. Nah, awalnya mungkin tidak terjadi apa-apa, tapi kelalaian seperti ini dapat berujung pada kecelakaan yang serius saat terjadi peristiwa yang tidak terduga. Nah, ketika standar operasional itu diabaikan dengan alasan tidak masalah, maka sebenarnya kita sedang menabur benih kehancuran di kemudian hari. Nah, hari ini firman Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan memanggil kita untuk hidup dengan hikmat, tanggung jawab, dan juga menjaga keteraturan. Mari kita belajar menghormati setiap aturan yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud kasih dan hormat kita kepadanya. Saudara, mari kita berdiam sejenak, menenangkan batin kita, dan mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Apakah selama ini saudara cenderung mengabaikan aturan kecil karena merasa itu tidak penting? Kiranya di dalam anugerahnya Tuhan memberikan kita kemampuan untuk menyadari bahwa pelanggaran kecil yang diabaikan itu bisa menjadi akar dari kerusakan yang lebih besar. Dan kiranya Roh Kudus juga membimbing kita untuk tidak meremehkan disiplin dan tanggung jawab sekecil apapun bentuknya. Kiranya Roh Kudus juga membentuk hati kita menjadi taat dan penuh hormat kepada Tuhan dalam setiap keputusan sehari-hari. Saudara, ingatlah bahwa mengabaikan aturan kecil hari ini bisa menjadi awal dari masalah besar di kemudian hari.
Demikian renungan kita, mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih dan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk satu hari baru yang Tuhan berikan untuk kami hari ini. Sekarang kami juga sudah merenungkan kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami bahwa dalam setiap kehidupan kami harus mentaati setiap aturan yang ada. Kami berdoa kiranya Tuhan berikan kami kekuatan, tanggung jawab, dan kemampuan sehingga kami dapat mentaati setiap aturan itu dengan baik. Kami juga berdoa menyerahkan apapun yang akan kami kerjakan hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, demikian renungan kita pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.